Mitra bisnis, kali ini kita akan membahas satu subjek atau modul berjudul Human Capital Accreditation, ya, untuk mengakreditasi sumber daya manusia yang menjadi sebagai capital. Kenapa kok saya bahas subjek ini? Bukankah sudah umum, sudah biasa ada program pelatihan pengembangan sumber daya manusia, ada istilahnya HRD, Human Resources Development, ada Human Capital Management, ada segala macam lah hal yang umum. Kayaknya meningkatkan produktivitas karyawan itu sudah hal yang umum gitu ya kira-kiranya. Kenapa kok perlu Human Capital Accreditation? Karena begini, apa yang terjadi zaman manajemen personalia itu sudah usang ya. Naik menjadi Human Resources Development itu juga sudah usang. Yang terbaru Human Capital Management ya, itu belum usang. Namun sudah tidak memadai kalau untuk mengelola bisnis dan sumber daya manusia di era new normal, di mana kita sudah terhajar selama 2 tahun ini oleh pandemi COVID-19 dan global economic recession, di mana moral, mental, motivasi banyak karyawan itu sudah traumatik. Kalau tadinya perusahaan punya 100 karyawan, tiba-tiba sudah dihilangkan 70-nya, tinggal 30. Yang tersisa ini traumatik sebetulnya ya. Ngeri sedap. Waduh, untung saya masih bertahan. Tapi bagaimana kalau saya menyusul 70 teman saya yang lainnya? Kenapa kok mereka traumatik? Dan kenapa kok perusahaan harus membuang 70% karyawannya? Ya karena memang tuntutan hidup begitu ya. Biaya operasional meningkat, tapi sales revenues anjlok karena daya beli melemah, pasar menciut, banyak orang menjadi miskin nggak nyanggup beli lagi. Dan yang ketiga, ini gangguan cash flow. Anda bisa saja tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran utang, bisa saja piutang Anda tidak tertagih karena yang berhutang kepada Anda perusahaan sudah hilang. Ya, kalau belum hilang pun tidak sanggup bayar sehingga nego sama Anda. Nah, lu mau penjarakan dah. Saya mau bayar tapi nggak punya duit, kan begitu. Sehingga ini persoalan banget. Jadi perusahaan pemimpin bisnis harus mengelola bisnis di tengah turbulensi, di tengah kecarut marutan ini yang bukan melulu salahnya, tapi juga bukan salahnya siapa-siapa. Kalau namanya pandemi kan bukan salah siapa-siapa ya. Resesi ekonomi sehingga banyak orang menjadi miskin karena di PHK, karena bangkrut, karena income-nya merosot drastis dan sebagainya, juga bukan salahnya itu orang, gitu ya. Nah, mengelola orang yang ada ini itu susah-susah gampang. Bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Human Capital Management menurut hemat saya bukan jelek, tapi sudah tidak memadai. Makanya saya pikirkan, rancangkan hal baru namanya Human Capital Accreditation. Mau diapakan ini orang? Ya dia harus menjadi capital, jelas. Nggak ada lagi cuma sumber daya manusia, nggak ada lagi istilah karyawan, nggak ada. Dia harus jadi capital, dan capital yang harus memberikan return on investment. Investasi perusahaan itu harus menguntungkan. Capital perusahaan yang dipakai untuk membayar gajinya, remunerasinya, tunjangannya, THR-nya dan sebagainya itu, kalau keluar 10 harus bisa dibalikkan 100, ibaratnya seperti itu. Nggak ada lagi yang orang suka-suka karena dia adik saya, kakak saya, sepupu saya, ipar saya misalnya ya, nggak produktif ya biarin, nggak bisa lagi. Jangankan cuman ipar ibarat kata, istri atau suami kalau nggak produktif juga disuruh pulang, gitu kira-kiranya. Ini bukan kejam, tapi kan tuntutan. Karena kalau orang tidak produktif, tidak kontributif terhadap pencapaian target bisnis atau hasil bisnis, dan tetap kita kasih makan, kasih gaji, mati semua. Ibarat kata, ini nakoda, Anda sebagai nakoda kapal, ini kapal sedang berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dan harus melewati topan badai, gelombang setinggi-tinggi kapal gitu kira-kiranya.
terombang-ambing ini keberatan, kalau kebanyakan beban, keberatan dan bisa robek atau bisa tenggelam. Anda sebagai nahkoda berpikir mungkin rundingan dengan awak kapal yang lain. Harus bagaimana nih? Harus ada yang dikurangkan nih. Setidak-tidak 50% sampai 70% bobot harus dibuang ke laut. Gitu kira-kiranya. Nah, harus dibuang ke laut ini kan berat, betul tidak? Bisa orang yang dibuang, bisa barang yang dibuang. Untuk supaya bisa memastikan jangan salah buang. Satu ya, jangan salah buang. Orang bagus dibuang ke laut, kan repot. Atau orang jelek nggak dibuang ke laut, itu juga lebih repot lagi. Karena itu, mitra bisnis, Human Capital Accreditation ini saya rancang untuk membantu mitra bisnis memimpin, mengelola human capital untuk memastikan hanya yang kontributif terhadap pencapaian tujuan bisnis, yaitu progressive profit and growth, yang bertahan dan bahkan dibina, diberdayakan dan diorbitkan. Sedangkan yang tidak kontributif, yang tidak produktif, yang tidak berguna dan tidak bisa di-upgrade, itu mohon maaf, disuruh pulang saja ke rumah bapak ibunya. Human Capital Accreditation memulai dengan filosofi bisnis, mendesain organisasi dan proses kerja, sistem rekrutmen, pengelolaan dan kompensasi kinerja setiap karyawan, siapapun dia, itu berjalan secara meritokratis. Tidak akan ada lagi karyawan model 805, datang jam 8, prestasi jam 5 pulang, menunggu akhir bulan gajian. Itu ada di perusahaan ini, tidak akan ada lagi. Tidak peduli apakah dia itu orang karyawan baru, karyawan lama, bukan siapa-siapanya Anda, atau mungkin itu siapa-siapanya Anda, kerabat kah, adik kah, kakak kah, suami kah, istri kah, ayah kah, ibu kah, tidak boleh ada kalau dia tidak kontributif di dalam perusahaan yang meritokratis. Yang kedua adalah memastikan bisnis, activities, sistem, activities, performance, compensation itu meritokratis. Sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap aktivitas, setiap orang itu tahu, mau, dan mampu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicapai versus target yang sudah ditetapkan oleh dirinya dan perusahaan. Tinggal dievaluasi saja. Menit 1 sama aktivitas dan hasil, target hasil seperti apa persentase. Itu ekstrimnya seperti itu. Jadi menghindari adanya kemubaziran di dalam aktivitas. Tugas Human Capital Accreditation itu bukan berada, tapi berkarya. Bukan mengabdi, tapi berprestasi. Nggak ada lagi model-model saya setia kepada perusahaan. Saya sudah ikut perusahaan 38 tahun. Kenapa kok saya ditegur? Kenapa kok saya mau dirumahkan? Saya ini orang yang mengabdi secara total. Human Capital Accreditation mengubah paradigma itu dan filosofi itu dan mindset itu, bahwa business is business. The business objective is simple. Give me profit or go home. Gitu ya. Nah, ini tentu nggak bisa dadakan, perlu disosialisasikan. Sumber daya manusia perusahaan Anda harus dilatih ini program, ini modul, supaya paham bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu bertujuan baik, supaya perusahaan bertumbuh berkembang, salesnya meroket, profitnya meroket, skala besar bisnisnya meroket, sehingga perusahaan banyak duit, mampu merekrut karyawan baru, mampu memberikan kompensasi dan remunerasi dan fasilitas
yang jauh lebih baik dari rata-rata perusahaan, sehingga semua karyawannya ini makmur. Itu objektifnya. Supaya bukan hanya pemegang saham yang makmur, tapi semua karyawannya makmur karena perusahaannya makmur. Gitu ya. Nah, supaya mereka bisa makmur, bukan hanya harus produktif, harus punya motivasi tinggi. Produktif dan motivasi ini perlu, tapi perlu kompetensi. Zaman sudah berubah, bisnis sudah berubah, pasar sudah berubah, competition sudah berubah, customer sudah berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita mati. Perusahaan itu isinya manusia. Direktur utama, presiden direktur juga manusia, pemegang saham juga manusia, karyawan juga manusia, office boy juga manusia, security juga manusia. Isinya manusia. Mesin nggak ada manusia kan nggak guna juga, betul tidak? Nah, manusia ini harus di-upgrade. Bukan hanya handphone saja atau laptop saja yang speknya harus upgradable, harus sesuai dengan specs yang memadai. Bukan, manusia pun gitu. Sekarang ini sudah lama zamannya industri 4.0. Global competition itu sekarang, kalau kita jualan produk, nggak perlu harus perusahaannya ada di Indonesia, maka produknya baru ada di Indonesia. Nggak perlu. Banyak sekali produk yang perusahaannya siapa, di mana saja kita nggak tahu, tapi kita bisa beli, ya. Ada yang hitungan kurang dari seminggu sampai, ada dalam hitungan sebulan sampai. Barang tidak ada perusahaan di Indonesia, tapi kita bisa beli. Artinya persaingan kita itu sudah dengan global competition, tapi di depan matanya atau di genggaman tangan si prospek buyer kita. Nah, kalau kita tidak punya global competition, kita masih pakai cara kerja ala tradisional, ala 2019 ke bawah, maka matilah kita. Biar punya motivasi hebat, fighting spirit hebat, mau produktif, mau bagaimana, kalau nggak kompeten, mau ngapain? Betul tidak? Bukan kerja keras, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala yang diperlukan. Bukan itu yang dinilai sebagai orang produktif, orang berguna, meritokratif. Bukan. Tapi bisa mencapai target hasil. Nah, target hasil itu tidak bisa melulu dicapai hanya dengan produktif dan motivasi dan semangat juang, semangat 45. Tapi perlu yang namanya global competitiveness. Dan tugas saya menginspirasi human capital mitra bisnis supaya tahu caranya, mau melakukannya dan mampu melakukannya. Kemudian mereka harus group discussion dan brainstorming dan membuat action program apa yang dilakukan mulai sekarang juga, detik ini juga, supaya produktivitas mereka, hasil kerja mereka meningkat secara eksponensial dan berkesinambungan. Nah, semoga human capital accreditation ini cocok dan bisa segera mitra bisnis eksekusi untuk meningkatkan bukan hanya hasil bisnis perusahaan mitra bisnis, bukan hanya kompetitif dan meningkat, bukan hanya growth meningkat, tapi reputasi, kredibilitas mitra bisnis juga meningkat. Anda sebagai pemimpin bisnis, sebagai the history maker yang telah menorehkan sejarah baru di dalam perusahaan yang Anda pimpin, bahwa gara-gara kepemimpinan Anda, gara-gara menerapkan human capital accreditation, Anda punya human capital menjadi super team, ya, winning team yang unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya. Sukses untuk mitra bisnis.